Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang beriman, orang yang telah dimatikan, dihidupkan, diberi cahaya terang, dan diperjalankan di masyarakat seperti manusia umumnya. Al-An'am 122 ya. Kemudian bagi orang beriman ini ada keterikatan perjanjian dengan Allah melalui Rasul. Maka dia harus mentaati Rasul melalui ulul amri minkum. An-Nisa 59. Kemudian variabel agama seluruhnya menjadi berfungsi. Kitab berfungsi, Rasul berfungsi, sholat, zakat, puasa, haji berfungsi, apa aja semua berfungsi. Ya, kalau belum beriman itu tidak berfungsi. Ya, orang pikir dan tidak itu seperti hidup dan mati. Hidup itu artinya telah berfungsi, sistemnya, fungsinya ya. Nah, sama seperti mesin cuci ya. Orang beriman itu seperti mesin cuci itu sudah bisa berfungsi, sudah berfungsi. Tapi kalau orang belum beriman, ya apa-apa no, mesin cuci itu nggak akan berfungsi karena belum hidup, belum nyambung, belum memenuhi rukun syarat. Nah, orang beriman ini seluruhnya, ingat ya, sifatnya top down, bukan bottom up ya. Seluruhnya atas kehendak Allah ya, dikehendaki Allah, bukan kemauan kita. Nah, itu kita harus sering tanamkan di dalam mindset kita ya. Bahkan kedudukan mata pun adalah kehendak Allah. Yang membuat kita makan, minum pun semua kehendak Allah. Makanya Qadha dan Qadar pun sudah tertulis di kitab Lauh Mahfuz ya. Dan di dalam Quran masih dalam rahim pun sudah tertulis kitab Lauh Mahfuz kita. Itu top down ya. Sedangkan bottom up manusia yang belum beriman, yang orang-orang yang masih belum jinak, itu seolah-olah semuanya itu atas kemampuan manusiawinya ya. Ada faktor nafsu ya, ego, kemauan, kepintaran, kuasa, hasad, khayal, prasangka, keinginan. Akhirnya apa? Seolah-olah manusia punya kemampuan bottom up, padahal semuanya top down. Ini sangat jauh berbeda ya. Semuanya kalau nggak dikehendaki Allah nggak bisa ya, nggak bisa. Bahkan Qadha dan Qadar pun sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Bahkan kejadianmu yang kita alami sekarang, gagal ataupun berhasil, semuanya sudah tertulis di kitab Lauh Mahfuz. Ketik itu ya, di Google ya, ayatnya cari ya. Kegagalanmu dan keberhasilanmu sebenarnya sudah kita tulis dalam kitab ya. Nah, demikian ya. Kejadianmu sekarang ya, begini-begini sudah tertulis ya. Nah, supaya engkau tidak bersedih hati. Semuanya sudah tertulis di garis tangan, adalah karena perbuatanmu sendiri. Nah, ini gambaran karma ya. Tertulis di garis tangan perbuatanmu sendiri. Ketik itu di Google ya. Tanyakan nama Quran ya, surat berapa. Nah, kita orang beriman ini ketemu kausalitas konversi yang sangat tinggi. Ya. Ingat ya, kodim per kodim sama dengan limit terukur. Kita menuju Allah itu ada hukum kausalitas ya.
Nah, makanya sering saya sampaikan, Allah dibalik kausalitas tertinggi dari seluruh objektivitas. Urusi urusanku, maka aku urusi urusanmu. Ingatlah daku, maka niscaya aku akan mengingatmu ya. Berikan kau kepadaku, berlari aku menyambutmu ya. Salat orang kau akan hadir, niscaya aku akan selamatkan kau. Itu kausalitas, dan itu berlipat-lipat kali ganda konversinya. Maka sebetulnya orang beriman ini dimensi makom kotimnya itu berbeda-beda ya, nggak sama ya. Contohnya ya, ini kias ada di level A, ada di level B, ada di level C dan sebagainya. Konversinya beda-beda ya. Yang saya kiaskan ada konversi RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernurnya. Saya pernah sampaikan itu kepada Pak Raja. Konversinya berbeda-beda walaupun rasanya sama. Itu kausalitasnya pun berbeda ya, pembandingnya ya, perkaliannya ya, konversinya. Maka sebetulnya ini peluang kita membayar neraka atau karma kehidupan yang lalu. Inilah kesempatannya ketika kita ketemu jalan tali rohaniah kodim ini. Kita berbuat baik sedikit saja, ini konversinya menjadi baik berlipat-lipat ganda kembali kepada kita. Nah, sebetulnya ada ayatnya ya. Dulu pernah saya sampaikan, cuman belum saya tulis, belum saya tandai bahwasanya yang berbuat baik kepada Tuhan itu akan dilipat gandakan. Nah, makanya di dalam orang beriman ya, itu sistem telah fungsi ya, reaktor generatornya sudah fungsi. Kita di dalam reaktor Tuhanan ya, di dalam kolbu rasul yang semua variabelnya fungsi, sistemnya fungsi, hidup semuanya. Maka kausalitas konversi itu pun menjadi hidup. Nah, jadi berbuat baik itu akan berbuat baik kepada dirimu sendiri. Demikian juga kalau menipu, akan menipu dirimu sendiri berkali-kali lipat. Makanya rugi ya, yang berbuat dolim itu akan mendolimi diri sendiri ya. Makanya tadi ya, contohnya 3 ayat tadi ya, berpikirlah kau akan daku, niscaya aku akan berpikir akan kau. Urusi urusanku, maka akan aku urusi urusanmu ya. Berjalan kau datang kepadaku, berlari kau menyambutmu ya. Dan ada ayat-ayat yang lain lagi ya, yang persamaannya kira-kira begitu. Makanya sekarang kita tuh fokus kepada diri kita di dalam ya, jangan melihat keluar. Di luar itu sebetulnya gambaran konversi kodim. Pelaku kodim, pelaku akhirat itu hanya diri sendiri ya. Al-Baqarah 19 ya. Akhirat itu hanya untukmu seorang diri dan bukan untuk yang lain. Nah, pelaku akhirat yang ada gambaran yang kita lihat, kita cium, kita raba, kita dengar, kita rasakan, itu cuman gambaran, tidak nyata.